Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hakikat sastra dan polemik kemunculannya. Sastra yang dimaksud di sini tentu saja sastra Indonesia, dan begitupun juga dengan kapan kemunculannya pertama kali. Sebelum kita beranjak lebih jauh membahas mengenai sastra Indonesia, tentunya kita juga harus mengetahui dulu apa sebenarnya sastra itu. Ada banyak karya sastra di Indonesia ini, dan ada pula banyak pengertian dari karya sastra yang diungkapkan oleh para ahli, baik itu para sastrawan, kritikus maupun para pengamat sastra. Salah satu pengertian dari karya sastra yang diungkapkan oleh Slamet Mulyana adalah bahwa karya sastra itu adalah salah satu bentuk dari kreativitas berbahasa, di mana di dalamnya terdapat sederet pengalaman-pengalaman, baik pengalaman imajiner, pengalaman realis ataupun non-realis dari seorang pengarang. Tentunya juga ditambahi dengan imajinasi pengarang, sehingga imajinasi itu dapat membuat suatu karya menjadi lebih indah. Di sini kita dapat mengetahui bahwa karya sastra merupakan salah satu produk kebudayaan, karena salah satu dari 7 unsur kebudayaan adalah bahasa, dan sastra merupakan salah satu bentuk dari manifestasi bahasa tersebut. Karya sastra juga sering dianggap sebagai suatu potret dari kenyataan atau realita yang terjadi di sekitar kita. Potret atau kenyataan itulah yang disebut sebagai mimetik, di mana sastra dianggap sebagai sebuah potret atau foto atau gambaran mengenai kehidupan di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita. Jadi sebenarnya kalau dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya bagaimanapun juga sefiksi-fiksinya sebuah karya sastra, pasti dia memiliki unsur-unsur realis, unsur-unsur yang masuk akal yang dapat diterima logika dan bisa saja kejadian atau terjadi di suatu tempat. Lalu kita beranjak karya sastra Indonesia. Tentunya yang dimaksudkan sebagai karya sastra Indonesia adalah sastra yang lahir dan berkembang di Indonesia. Sejak kapan? Sejak kapan sastra Indonesia itu lahir? Atau sejak kapan sastra Indonesia itu ada dan diakui? Ada banyak sekali pendapat atau ahli yang mengatakan berbagai macam pendapatnya yang tentu saja berbeda-beda. Bagaimana kita dari dulu kita sering melihat novel-novel lama seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar, dan kita akan membandingkannya dengan novel-novel yang ada sekarang, novel-novel teen lead seperti novel-novelnya Terelie, kemudian Dewi Lestari dan lain sebagainya. Itu merupakan novel-novel modern atau novel-novel yang ada sekitar tahun 2000-an kesini. Lalu sebenarnya kapan sastra Indonesia ini muncul? Ada beberapa ahli, ada 3 ahli yang mengungkapkan pemikirannya yang berbeda, dan ketiga ahli ini sering diperdebatkan pendapatnya mengenai sebenarnya kapan Indonesia itu melahirkan sastranya untuk yang pertama kali. Yang pertama ada Slamet Mulyana. Slamet Mulyana ini adalah seorang dia bisa dibilang sebagai seorang kritikus atau pengamat sastra. Dia mengatakan bahwa sastra Indonesia muncul sekitar tahun 1945 bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi dia beranggapan bahwa karya sastra Indonesia baru ada sejak Indonesia berdiri sendiri dan bebas dari kukungan-kukungan atau campur tangan dari negara-negara asing, entah itu Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Dia berpendapat bahwa selama Indonesia belum merdeka, karya sastra sebelum tahun 1945 tersebut merupakan karya sastra yang masih dalam monitoring asing. Jadi itu bukan sastra Indonesia, melainkan karya sastra Melayu. Dia berpendapat seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari seorang sastrawan juga yang bernama Umar Yunus. Dia berpendapat bahwa sastra Indonesia itu ada setelah bahasa ada. Dia berpendapat bahwa sastra Indonesia ada setelah bahasa ada.
Apa maksudnya setelah bahasa ada? Jadi negara kita setiap tanggal 28 Oktober selalu memperingati yang dinamakan sebagai Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut mempunyai ikrar penting. Yang pertama adalah berbangsa yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dari peristiwa tersebut, disitulah diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa atau bahasa tanah air kita. Dan itu dilaksanakan pada tahun 1928. Padahal kalau kita melihat angkatan-angkatan sekitar 1920 seperti Balai Pustaka, kemudian Pujangga Baru, kita dapat melihat bahwa karya-karya tersebut diterbitkan sebelum tahun 1928, yaitu tepatnya sekitar tahun 1920-an. Hal ini dibantah oleh seorang tokoh yang lain, yaitu yang bernama Ayip Rosidi. Ayip Rosidi ini adalah seorang pengamat sastra dan dia juga adalah seorang sastrawan. Dia berpendapat bahwa dia tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Umar Yunus, karena bagaimana bisa suatu sastra ada setelah bahasa ada, karena ini merujuk kepada peresmian dari suatu bahasa dalam sebuah negara. Yang dimaksudkan oleh Ayip Rosidi adalah bahwa bahasa Indonesia telah dipakai oleh masyarakat Indonesia sebagai lingua franca atau sarana komunikasi sehari-hari bahkan sebelum diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tersebut. Jadi sebelum tanggal peresmian bahasa Indonesia itu sendiri, bahasa Indonesia telah digunakan bahkan hampir di seluruh penjuru tanah air sebagai lingua franca. Jadi tidak mungkin bahwa sebuah sastra ada setelah bahasa ada, dalam artian setelah diresmikannya sebuah bahasa. Hal ini sepemikiran dengan kata-kata dari seorang tokoh yang bernama Bambang Nursena. Dia mengatakan bahwa pengalaman iman itu selalu mendahului sebuah rumusan. Dalam artian di sini bukan dia memang berkata seperti itu dalam konteks perumusan dogma-dogma agama, tetapi ini bisa juga ditarik atau dimaknai secara lebih luas lagi dalam konteks yang lebih luas, yaitu bahwa memang rumusan mengenai suatu hal selalu ada belakangan. Dan itu semua selalu didahului oleh pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini adalah bahwa bahasa Indonesia telah dialami oleh banyak orang. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa sehari-hari, sarana komunikasi orang Indonesia bahkan sebelum dirumuskannya atau disahkannya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober tersebut. Jadi tergantung pendapat masing-masing pribadi. Anda lebih condong ke pendapat yang mana? Umar Yunus, Ayip Rosidi, atau Slamet Mulyana? Saya lebih setuju pada Ayip Rosidi yang mengatakan bahwa di tahun 1920-an itu lebih tepatnya sastra Indonesia dilahirkan. Hal ini bukan karena bertepatan dengan terbitnya novel Adzab dan Sengsara milik Merari Siregar, tetapi karena di tahun-tahun tersebut muncul banyak sekali sajak-sajak yang beraliran kebangsaan atau nasionalisme. Sajak-sajak yang ditulis oleh para pemuda seperti Sanusi Pane, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain sebagainya. Jadi Ayip Rosidi berpendapat bahwa sastra sebuah bangsa atau karya sastra sebuah bangsa ada itu sejalan dengan rasa nasionalisme yang bangkit. Sastra Indonesia sebenarnya kalau dilihat dari umurnya yang ada sekitar tahun 1920-an, jika kita mengacu pada teori atau pendapat yang diungkapkan oleh Ayip Rosidi, sebenarnya sastra Indonesia belum seberkembang dan semaju sastra-sastra dari negara lain, khususnya sastra-sastra dari negara barat ataupun negara-negara timur seperti Jepang dan Cina. Namun hal ini bukan berarti bahwa bangsa Indonesia tidak dapat
melahirkan karya sastra yang monumental. Bahkan justru karena di umur yang sangat pendek ini, yang masih sangat muda ini, dari tahun 1920-an tersebut, Indonesia justru melahirkan banyak karya sastra monumental, dan melahirkan juga sastrawan-sastrawan yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Beberapa karya sastra tersebut malah dikatakan menembus zaman. Dari berbagai macam karya sastra monumental yang bahkan oleh Kemendikbud sendiri dibuatkan salah satu kurikulum atau yang disebut sebagai kanon sastra atau kanon bacaan yang wajib dibaca oleh para pelajar di Indonesia sendiri. Ada banyak karya sastra dari tahun-tahun tersebut yang terus ada dan dicetak ulang oleh penerbit-penerbit. Dan inilah yang dimaksud sebagai karya sastra yang menembus zaman. Ada beberapa alasan mengapa suatu karya sastra terus mengalami cetak ulang atau dikatakan sebagai menembus zaman tadi. Di antaranya adalah yang pertama, itu dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Karena karya sastra tersebut mungkin memiliki nilai-nilai atau teladan yang penting, atau karya sastra tersebut berkaitan dengan satu peristiwa tertentu yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, sehingga keberadaan karya sastra ini dianggap sebagai satu bentuk potret atau dokumentasi dari kejadian-kejadian yang saat itu terjadi di masa lalu. Itulah kenapa suatu karya sastra dianggap penting. Kemudian yang kedua adalah masih dibutuhkan dan berguna bagi masyarakat. Ini tentu saja berkaitan dengan yang namanya minat baca masyarakat terhadap suatu karya sastra. Jika suatu karya sastra tidak memiliki peminat lagi, tentu saja dia tidak akan mengalami cetak ulang berkali-kali. Kemudian yang terakhir adalah karya sastra tersebut masih digunakan dalam rangka pembelajaran sastra di sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi. Dan ini merupakan salah satu alasan terkuat mengapa karya sastra yang sudah tua, yang sudah berumur panjang tersebut terus mengalami cetak ulang. Apalagi jika karya sastra tersebut terlahir dari tangan seorang pengarang atau penulis yang terkenal. Kita dapat melihat bagaimana novel-novel Sapardi Djoko Damono bisa terus dicetak ulang sampai sekarang. Kita juga masih bisa melihat bagaimana puisi-puisi Chairul Anwar masih dibacakan di acara 17-an, di acara Sumpah Pemuda, di upacara-upacara. Kita masih melihat puisi-puisi nyeleneh dari Remi Silado di beberapa koran untuk hiburan. Kita masih melihat puisi-puisi cinta Sapardi Djoko Damono di undangan-undangan pernikahan. Bahkan mungkin bisa digunakan untuk musikalisasi puisi, dialihwahanakan menjadi film dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang membuat sastra terus bertahan hingga sekarang. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai hakikat sastra dan polemik kemunculannya di Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.